Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tadabbur Asmaul Husna. Alhamdulillah kita sudah di bagian-bagian akhir. Insya Allah setiap asma Allah yang kita tadaburi menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah dekat kita kepada Allah, kemudian menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin. Di pertemuan sebelumnya kita membahas satu nama Allah ke-93 yaitu Allah An-Nur. An-Nur merupakan isim mufrad atau kata tunggal yang tidak mempunyai bentuk kata kerja. Ya. An-Nur berarti adalah zat yang maha memberikan cahaya. Dialah Allah sumber cahaya, sumber kebenaran. Allah memberikan cahaya, Allah memberikan kebenaran kepada siapapun yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Cahaya, nurnya itu ada yang sifatnya hissiyah, konkret, ya, yang dapat diindra, terlihat seperti cahaya matahari, cahaya bulan, ya. Tapi juga ada yang sifatnya maknawi, abstrak. Demikian pula yang kita dapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah maknawiyah, yang hanya mampu dilihat dengan ainul basar atau ainul basirah, mata hati, mata batin. Tak terlihat secara konkret, secara nyata dengan mata kepala. Tak dapat diindra dengan ainul basar manusia, tapi hanya dengan ainul basirah, dengan mata hati. Nah, inilah yang kaitannya, insya Allah kita akan coba sama-sama mendalami di bahasan yang berikutnya hari ini. Semoga cahaya kebaikan yang Allah berikan kepada kita senantiasa mendekat, melekat kepada diri kita. Bagi siapapun yang diberikan nur, cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kemudahan di segala urusan kehidupan. Diberikan keindahan, apa yang dilihatnya itu indah. Bagi orang yang sudah diberikan nur, cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apapun yang terjadi dalam dirinya, yang dia temui dalam kehidupannya, kecuali adalah kebaikan. Kecuali adalah kebaikan. Karena dia yakin semua itu dari Allah. Dan semua yang datang dari Allah adalah kebaikan. Maka dia akan meresponnya dengan bersyukur. Walaupun yang dia rasakan adalah ketidakbaikan, berupa bala, bencana, maka ia terima itu dengan kesabaran. Itulah apabila seseorang sudah mendapatkan nur di dalam hatinya. Dia melihat semua itu yang datang dari Allah adalah sebuah kebaikan. Karenanya kita minta kepada Allah, mohon pada Allah, berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diterangi
dengan nurnya, dengan cahayanya, agar kehidupan kita ini diberikan cahaya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan ketika di dunia kita berupaya untuk senantiasa menjadi nur, menjadi cahaya buat sekitar juga. Bukan sebaliknya, menjadi lawannya cahaya itu kan kegelapan, zalim. Menjadi gelap bagi sekitar. Tapi begitu kita datang, kita menjadi cahaya. Yang tadinya tidak ada cahaya, tidak ada sinar, baik secara hisiam atau maknawi, maka kita menjadi orang yang menjadi penerang di situ. Dan begitulah hakikatnya orang yang beriman. Orang beriman itu orang yang dilindungi Allah karena dia sudah keluar dari kezaliman, zulumat, kegelapan kepada cahaya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Orang beriman itu tersibghah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Yang tadinya hidupnya gelap, suram, ya, sempit jiwanya, lalu kemudian Allah melindungi dia, orang beriman itu, dengan dia keluarkan dari kegelapan tersebut menuju cahaya. Terang hatinya. Mungkin sekitarnya gelap, gak ada cahaya, lampu di rumahnya, tapi hatinya bersinar, bercahaya karena kebenaran, karena kebaikan. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'humut tagut. Orang-orang yang kafir itu, penolong-penolong mereka, pelindung-pelindung mereka adalah setan, tagut. Dan ciri setan itu, tagut itu adalah yukhrijunahum minan nur. Mereka mengeluarkan, ya, dia setan itu mengeluarkan mereka, orang-orang kafir itu, dari kegelapan menuju ke apa? Dari cahaya menuju kegelapan. Sebaliknya, minan nur ila zulumat. Sehingga dia tidak dapat cahaya. Yang adalah kegelapan. Mungkin rumahnya bercahaya, banyak lampu-lampu di rumahnya, ya, lampu-lampu kristal, ya. Di badannya banyak perhiasan-perhiasan yang mengkilau, yang bercahaya, tapi hatinya gelap, jiwanya gelap, zulumat. Ulaika ashabun nar, kata Allah, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 253, 257. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga di dunia Allah, bagian dari orang-orang yang beriman, yang senantiasa dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Ada sedikit kegelapan, kita terus dicerahkan dengan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan bahasan kita, ya, tadabbur kita, yaitu Isman min Asma'illahi al-Husna rakam 94, nomor 94, Allah al-Hadi. Allah al-Hadi. Apa makna al-Hadi? Maha memberi petunjuk. Ini adalah sebuah nama yang kita butuhkan setiap hari dalam kehidupan kita. Setiap waktu, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik kita butuhkan yang namanya petunjuk. Siapa di antara kita, Bapak Ibu, Ayah Bunda, yang tidak perlu dengan petunjuk? Semua kita perlu petunjuk. Perlu hidayah, perlu petunjuk. Bahkan seorang ibu yang mau memasak saja, ya, dia mau masak sesuatu yang belum pengalaman dengan itu, belum pernah melakukannya, dia perlu petunjuk nggak? Perlu. Perlu.
Kalau dia tidak dapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, memasak misalnya tadi, apa yang terjadi? Ya, Rasanya hambar. iya. Mau masak nasi saja misalnya, tapi dia otodidak, nggak ada petunjuk, nggak ada pengalaman dari yang lainnya, dia yang penting masak aja. Apa yang terjadi? Bukannya nasi jadinya. Ya. Bubur, bubur nggak bubur. Nah, begitulah orang yang tidak ada petunjuk. Artinya, kita semua membutuhkan yang namanya petunjuk. Cuma terkadang istilah hidayah itu kita banyak apa namanya hubungkan dengan hanya hal-hal yang sifatnya agama, hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Padahal ini dibutuhkan oleh kita setiap kapanpun perlu petunjuk. Kadang-kadang kita hanya hubungkan, oh hidayah itu bagi mereka yang yang tadinya apa tidak beragama Islam, lalu kemudian dia dapat hidayah, akhirnya memeluk agama Islam. Yang tadinya wanita tidak pakai hijab, tidak berjilbab, kemudian dapat hidayah, dia pakai jilbab. Ya, apalagi yang tadinya dia tidak bisa baca Al-Quran, kemudian dapat hidayah, akhirnya dia bisa baca Al-Quran. Betul, itu adalah hidayah. Tapi tidak hanya itu hidayah. Hidayah ini ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan kata Al-Hadi atau Hadi itu 2 kali. Ya. Dalam bentuk kata subjek, Hadi. Ya. Tapi kita akan temukan ya kata petunjuk sini dalam kata kerja atau kata perintah ya, yang akar katanya adalah hadayah, memberi petunjuk. Ya, Al-Hadi misalkan di dalam surat Al-Hajj. Ya, kita temukan dalam surat Al-Hajj, Al-Hajj ayat 54, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Ya, wa innallaha sesungguhnya Allah lahadi ya, pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha pemberi petunjuk. Ya. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Furqan ayat 31 Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Wa kadzalika dan begitulah ja'alna likulli nabiyyin ya. Kami jadikan bagi setiap nabi ya, kami buat untuk setiap nabi aduwwan minal mujrimin, mereka mendapatkan musuh dari orang-orang yang berbuat dosa. Jadi musuhnya para nabi itu orang-orang mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang ingkar. Tapi kemudian Allah lanjutkan wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira, tapi cukuplah Tuhanmu memberi yang menjadi pemberi petunjuk wa nasira dan penolong. Allah yang beri petunjuk. Siapa di antara orang-orang mujrimin, musuh-musuh Nabi tadi itu yang akan mendapatkan petunjuk. Lalu kemudian Allah pun yang menolong para nabinya. Ini terkait tentang hidayah. Di Al-Quran disebutkan paling tidak 2 kali dengan kata subjek. Ya. Jadi sekali lagi bahwa hidayah inilah yang kita minta, kita butuhkan, kita mohonkan. Karena kita
pada hakikatnya adalah orang yang buta. Kita tidak tahu apa-apa. Ya, kita mau pergi ke sebuah tempat saja, ya, kita perlu petunjuk, petunjuk arah. Ya. Di jalan yang sudah jelas saja, ya, highway, ya, jalan tol sudah jelas jalannya, ya, tapi masih perlu apa? Petunjuk. Ya. Pak Zainal sudah hafal jalan di Pasuruan, Probolinggo, Surabaya udah hafal. Tapi bayangkan lewat tol tapi tidak ada petunjuk di situ. Bingung nggak, Pak? Bingung, Pak. Bingung. Bisa nyasar juga. Nyasar juga bisa jadi kan. Kita masih perlu petunjuk. Ya. Hal yang simpel gitu manusia perlu petunjuk. Apalagi zaman sekarang, ya. Sebentar-sebentar dia tahu tuh jaraknya, arahnya ke sana tahu. Tapi masih pakai map gitu. Mbak Google masih perlu bantuan, ya. Betul Pak Pujang ya. Padahal tahu tuh dari jaraknya ke sini ke sana, tapi masih perlu. Ya, karena kita perlu petunjuk. Ya, apakah dengan tujuan macam-macam? Apakah ingin tahu jalannya lancar atau tidak, ada kemacetan atau tidak, ada alternatif lain atau tidak. Yang jelas manusia memerlukan petunjuk. Nah, mari kita lihat dalam hidup ini manusia senantiasa memohon petunjuk hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Al-Hadi, Allah yang Maha Pemberi petunjuk. Yang berhak, yang pantas memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia dalam kehidupan dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu petunjuk dalam kehidupan ini? Ya agar kita mengetahui arah, agar kita tahu tujuan yang jelas. Agar tujuan kita kehidupan ini sampai kepada yang diinginkan, yaitu as-sa'adah fid darain, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau manusia tidak dapat petunjuk dalam kehidupannya, ya, mau hidup bahagia, dunia akhirat maunya bahagia, tapi tidak ada petunjuk, maka bisa jadi bukan kebahagiaan, justru kesengsaraan yang didapat. Jadi memohon hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah keniscayaan. Seseorang yang meminta petunjuk kepada Allah ini menunjukkan bahwa dia merasa dirinya ini kecil, dia merasa dirinya ini tersesat. Karena itu sering kita minta, ya Allah kami hambamu, hamba yang tersesat tanpa petunjuk. Karena benar, kalau kita tanpa petunjuk Allah, tanpa hidayah Allah, hidup kita ini benar atau enggak benar? Kalau tanpa petunjuk Allah. Tidak benar. Benar. Kalau kita tanpa diberikan hidayah, ditunjuki oleh Allah, kira-kira hidup kita saat ini bagaimana? Ya, nggak terarah, Ustaz. Gak terarah, kemana-mana gitu Pak ya. Ya. Perilakunya bisa kemana-mana. Ya. Ya. Menyusahkan orang jadi. Tanpa arah dan tujuan yang jelas. Arah, gitu ya. Orang yang hidup tanpa arah itu gimana? Jadi kayak orang mabok gitu kan. Orang linglung. Jadi itulah kenapa di dalam setiap sholat, bahkan ini menjadi rukun dalam sholat, kita membaca sebuah permohonan agar kita senantiasa diberikan petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus. Apa ucapannya? Ihdinas siratal mustaqim. Ini kata perintah ya. Kata perintah, ihdi itu kata perintah, tapi menunjukkan adalah permohonan. Ihdina, tunjukilah. Atau berilah kami petunjuk. Ya. Memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, hidayah. Hidayah kemana? Hidayah ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami ya Allah. Jadi kata ihdina berasal dari kata hidayah.
hidayah. Ya. Jadi hidayah ini bukan semata-mata sekedar penjelas atau bukan semata-mata apa namanya eh, petunjuk secara umum, tapi hidayah di sini adalah ya hidayah berupa taufik, kekuatan atau pegangan hidup, ya, agar senantiasa berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hadi di sini maknanya adalah Allah itu pemberi hidayah atau pemberi petunjuk. Ya. Dan ya tadi ayatnya kita sudah baca di dalam surat Al-Hajj ayat 54, hidayah itu ada dua. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Umum sini adalah Allah tidak hanya memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang-orang yang beriman. Ya. Tapi juga kepada semua makhluk, bahkan yang sifatnya umum ya, bahkan kepada siapapun Allah berikan petunjuk tersebut. Contoh ya, bimbingan petunjuk untuk mencari rezeki. Apakah hanya diberikan pada orang-orang beriman? Tidak Jago semuanya. cari rezeki, jago cari cuan. Diberikan hanya kepada orang beriman atau juga kepada yang tidak beriman? Semuanya. Semua. Semuanya diberikan. Ya, bahkan yang tidak beriman pun bisa jadi Ya, jauh ya. lebih jago cari uangnya gitu ya. Karena kan sifatnya umum. Ya, Ke semua makhluk. semua makhluk bahkan gitu ya. Bagaimana seorang seorang bayi yang baru lahir ya, yang tidak tahu apa-apa, polos, tidak ngerti apa-apa, tapi dia tahu gimana minum, gimana kalau haus minta apa yang dilakukan, gimana caranya minta kalau lapar. Kan nggak ada petunjuk dari kita, dari orang tuanya. Apakah ibu dulu ketika melahirkan anaknya kemudian dikasih tahu, nak kalau lapar nangis ya? Enggak ya. Enggak. Siapa yang nyuruh nangis? Orang tuanya, gitu, bapaknya gitu. Enggak. Itulah petunjuk. Bahkan seorang bayi yang baru lahir pun juga diberikan petunjuk. Ya. Seekor burung pagi hari dia sudah mulai terbang mencari makannya. Dan dia pulang dalam keadaan kenyang. Ia juga adalah petunjuk. Ya. Bayangkan seekor semut, dia keluar dari sarangnya di dalam tanah, keluar, dia pergi cari makan di tempat yang jauh, jalannya berliku-liku, gitu ya. Ketika cari makan, dapat makannya, dia pulang, jalannya kadang-kadang jalan yang pertama ditutup gitu kan, misalnya, gitu ya, terhalang dengan sesuatu, dia akan muter cari jalan yang lain, tapi pernah gak tersesat gitu, tidak nyampe ke sarangnya lagi? Dia akan sampai ke sarangnya lagi. Gitu. Kita perhatikan. Itu semut gitu. Itulah petunjuk secara umum. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Ya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka juga umat-umat seperti kamu. Ya seperti kita yang juga diberikan petunjuk di sana. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah uh, petunjuk perkara yang sangat penting yang kita butuhkan. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira, dan Allah itu pemberi petunjuk, pemberi hidayah. Ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyempurnakan ciptaan kita, dan Allah pula yang memberikan petunjuknya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya, dalam surat Al-A'la ya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada.
Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sifatnya khusus itu tadi surat Al-Hajj, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya Allah lahadi, hanya akan memberi petunjuk ya kepada orang yang beriman kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Bisa jadi petunjuk yang diberikan kepada orang yang tidak beriman itu ada petunjuk juga, cuma jalan untuk hanya sekedar mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, tapi Allah berikan petunjuk bukan hanya dunia, tapi sampai akhirat itu kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Bahkan Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah itu memberikan hidayah, Allah itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, ya, ya, kepada Allah dan Rasul-Nya dengan petunjuk kepada kebenaran yang jelas, petunjuk kepada kebenaran yang nyata. Itu. Bagi orang-orang yang beriman, petunjuk Allah itu jelas, nyata, tak ada keraguan. Mereka yakin bahwa ini adalah dari Allah dan Rasul. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira di ayat Furqan tadi ayat 31. Benar-benar dilindungi oleh Allah, benar-benar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang khusus. Bahkan ada yang sifatnya petunjuk sifatnya ukhrawi gitu ya, bukan hanya dunia tapi sampai akhirat petunjuknya. Ya. Al-Hadi, jadi petunjuk Allah itu kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, sehingga kita mengenal rububiyahnya Allah. Rububiyah itu apa? Ya, bagaimana kita beribadah, sholat, puasa karena Allah, ya. Tidak beribadah bukan karena selain Allah, tapi semata-mata karena Allah. Ya. Kemudian juga petunjuk Allah agar kita mengenal uluhiyah, bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rizki, yang menurunkan air hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencipta. Lalu kemudian kita mengenal asma-nya Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Al-Malik Al-Quddus, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Aziz, dan nama-nama yang lain hanyalah Dia pemiliknya. Allah beri petunjuk. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Surat Yunus. Ya, ayat 25. Wallahu yad'u, dan Allah itu menyeru manusia ila daris salam, kepada Darussalam. Darussalam apa? Darussalam itu apa? Surga maksudnya. Dar itu artinya rumah atau tempat, assalam kedamaian, tempat penuh kedamaian. Di mana itu? Surga. Wa yahdi may yasha, dan Dia memberikan petunjuk man yasha kepada orang yang Dia kehendakinya ila sirati mustaqim, ke jalan yang lurus. Ya. Nanti kita bagi lagi uh, petunjuk yang sifatnya umum dan khusus. Khusus ini ada beberapa bagian, dibagi lagi, umpama petunjuk kepada kebenaran dan seterusnya. Nanti kita coba bahas. Ya. Nah, yang jelas setelah kita memahami tentang bahwa petunjuk itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang sudah mendapatkan hidayah Allah. Siapa yang merasa sudah mendapatkan hidayah Allah? Saya saat Sudah. Kita sudah dapat hidayah. Kalau bukan karena hidayah Allah, kira-kira bangun subuh nggak? ya, harusnya bangun. Enggak. Nggak. Kalau bukan karena hidayah Allah, kira-kira terbimbing nggak kita untuk bangun kemudian berangkat ke masjid sholat subuh? Enggak. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kira-kira ada kemauan nggak untuk kemudian datang ke majelis ilmu, kemudian ikut kajian? Ini adalah petunjuk Allah. Ini adalah hidayah Allah.
Bahkan memilih mana yang terbaik dari hal-hal yang baik, kita pilih. Itu juga adalah petunjuk Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Al-Hadi. Allah memberikan petunjuk kepada seluruh hambanya. Ya. Bahkan dengan petunjuk Allah itu, Allah memberikan kemudahan kita, ya, untuk membedakan antara mana yang benar, mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus, mana yang tidak. Hanya mereka orang-orang yang mendustakan hatinya, mendustakan kebenaran di dalam hatinya, mereka yang tidak mau mengikuti kebenaran itu. Karena secara fitrah manusia itu kan tahu membedakan ini benar, ini salah. Ya, saya mengikuti orang ini atau orang ini. Saya mengikuti orang ini karena ini adalah benar. Ya, saya tidak mengikuti orang ini karena orang ini tidak benar. Kan ada nggak bisikan dalam hati kita sebenarnya? Ada. Cuman karena manusia mendustakan hatinya, nuraninya, dia tahu orang ini nggak benar, orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini nggak bertanggung jawab misalnya. Tapi kemudian mendustakan nuraninya, ya. Lalu kemudian dia tetap mengikuti orang yang nggak benar itu. Dia tahu bahwa orang ini, yang satunya yang dia tidak ikuti, dia orang baik, dia orang beriman, tapi kemudian dia tidak mengikuti itu karena nafsunya tetap mengarahkan dirinya untuk mengikuti yang tidak ketidakbenaran. Wal'ayazubillah, mudah-mudahan kita lindungi dari perilaku seperti itu. Ya. Karena Allah sudah memberikan Al-Hadi, itu sudah memberikan petunjuk pada kita. Mana jalan keimanan, mana jalan kebenaran. Allah sudah berikan. Sebelumnya pernah kita bahas bahwa Allah itu memberikan petunjuk kepada kita, menjaga kita, mengingatkan kita berbagai cara. Lewat para nabi, rasul, lewat kitab-kitabnya, lewat orang-orang beriman, lewat kejadian-kejadian. Itu berbagai cara Allah agar kita teringat. Allah kita tertuntun agar kita mendapatkan hidayah. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bersyukurnya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurnya kita mendapatkan hidayah Islam sehingga kita bisa mengikuti kebenaran-kebenaran yang diajarkan kepada kita. Ya. Kemudian kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita diturunkan kitab, diberikan Al-Quran yang kita baca itu adalah petunjuk. Karena itu Al-Quran juga disebut dengan Al-Huda atau Al-Hadi. Ya, Al-Huda, petunjuk. Ya sebenarnya kitab-kitab yang Allah turunkan itu semuanya adalah petunjuk. Cahaya, pembeda, ya, antara al-haq dan al-batil. Kan semua, Bu. Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ya, ya. Al-Maidah. Inna anzalna at-Taurata fiha hudaw wa nur. Inna anzalna at-Taurata fiha hudaw wa nur. Ya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat fiha hudan, di dalamnya ada petunjuk wa nur dan cahaya yang menerangi. Di kitab Taurat sebenarnya itu ada petunjuk, ada cahaya. Di ayat yang lain juga disebutkan wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Kami telah memberikan kepadanya, maksudnya ini kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab apa? Nabi Isa? Injil. Kami telah berikan kepada Nabi Isa Injil, kitab Injil.
Fihi huda wa nur. Di dalamnya kitab Injil itu terdapat hudan, petunjuk, wa nur, dan cahaya yang menerangi. Ya. Juga di Injil itu musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Di mana kitab Taurat itu juga menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kitab Taurat itu di dalamnya ada petunjuk, di dalam kitab Injil juga ada petunjuk. Ya, ya cuma memang kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi kaumnya. Ya, seperti kitab Taurat petunjuk bagi kaum Nabi Musa alaihissalam. Injil petunjuk bagi kaum Nabi Isa alaihissalam. Ya, ya. Kemudian di ayat 46-nya Al-Maidah, nazzala 'alaikal kitab bil haqqi wa musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ya. Kami menurunkan Al-Quran, kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya. Kitab Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Menjadi petunjuk bagi manusia. Dan dia pun menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Wanzal Al-Furqan. Ya. Ketika Al-Quran itu diturunkan sebagai kitab terakhir yang dibawa yang diturunkan pada Muhammad SAW, maka inilah kitab ajaran yang terakhir yang sebenarnya juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bahwa dia adalah pembeda antara yang benar dan yang salah. Dia adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luas sekali. Sekali lagi ini petunjuk luas sekali. Kita membutuhkan semuanya dan luas sekali sifat. Ya. Ada juga petunjuk selain yang kita sampaikan tadi, ada juga petunjuk Allah, ya, melalui makhluk ciptaannya, melalui alam semesta. Ya. Ketika kita pergi ke tempat yang indah di penjuru alam semesta ini, apa yang kita lihat di sana? Apakah itu ke gunung atau ke pantai? Apa yang kita lihat? Keindahan. Betul? Ada keindahan, ada keteraturan, betul? Itu semuanya Allah yang ciptakan, ya. Dan diciptakan itu semuanya untuk Allah tunjukkan kepada kita akan apanya? Kebesarannya, keagungannya. Termasuk keesaan penciptanya. Ada nggak yang menciptakan selain Allah? Mungkin nggak manusia menciptakan itu? Mungkin dinas sumber daya alam gitu menciptakan pantai, pernah nggak? Berapa banyak anggaran yang dihabiskan itu? Kalau misalnya ada satu kementerian gitu menciptakan pantai atau membuat gunung gitu. Kementerian apa yang membuat itu? Jadi alam semesta ini juga petunjuk agar kita menyadari bahwa Masya Allah, Tabarakallah, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita ke gunung, Allah menciptakan, Allahu Akbar. Kita merasakan kebesaran Allah yang menciptakan gunung yang besar, yang gagah itu. Kita ke pantai, kita melihat luasnya lautan. Petunjuk. Ya, cuma sekali lagi, terkadang manusia lupa di sana. Datang ke pantai yang dilihat hanya pasirnya, dilihat hanya lautnya. Lupa tentang yang membuat dia takjub itu bukan pasirnya, bukan air lautnya, tapi keindahan pasirnya. Betul atau betul? Bukan air lautnya, tapi luasnya lautan itu. Pertanyaan, siapa yang maha luas? Siapa yang maha indah? Jadi alam raya ini
menjadi wasilah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi alam ini sebenarnya adalah jalan agar kita agar membawa kita untuk mengenal Allah. Bagaimana kita mentadabburi alam semesta ini. Ya. Beberapa tahun lalu, mungkin Bapak Ibu pergi ke mana gitu, tempat-tempat yang indah. Tadabbur alam. Ya. Agar kita semakin beriman pada Allah, berserah diri kepada Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jasiyah, ya, Allah berfirman, inna fi samawati wal ard la ayatil lil mu'minin. Tadi, sesungguhnya pada langit dan bumi adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini ayat itu tanda, ya. Atau bahasa lain mungkin alamat, ya. Ayat, tanda bagi orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin, ya. Ayatul liqaumi yuqinun. Demikian juga penciptaan kamu manusia, fi khalqikum, penciptaan manusia dan juga binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi. Ini juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang yakin. Bagi mereka yang meyakini. Ini petunjuk Allah. Demikian juga waqtilaful laili wan nahar. Waqtilaful lail, ikhtilaf. Ikhtilaf itu pergantian malam dan siang. Dan sebaliknya. Ini juga petunjuk Allah. Wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, ya, atau rizki Allah, di mana yang tadinya tanah ini gersang mati, kemudian turun air hujan, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan di atasnya. Itu juga tanda dari Allah sehingga dia menjadi petunjuk akan kebesaran Allah, akan kuasa Allah, akan keesaan Allah. Tak ada yang sanggup menciptakan itu semuanya. Tak ada yang sanggup manusia menurunkan air dari langit. Wa tasrifir riyah, dan juga ar-riyah itu angin, rih, ya. Tasrifir riyah berarti apa itu? Perputaran angin atau sirkulasi udara, angin, udara, ya. Itu tanda apa? Tanda dari Allah. Ayatul liqaumi yaqilun, itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Insyaallah. Berarti itu adalah petunjuk agar kita tahu, agar kita sadar tentang keagungan Allah, akan rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Tilka ayatullah, ya. Demikian itulah ayatullah, ayat-ayat Allah, natluha 'alaika, yang kami membacakannya kepadamu, bil haq, dengan sebenarnya. Pertanyaan di akhir ayat ini, Al-Jasiyah ayat 6. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan perkataan manakah, perkataan mana lagi mereka akan beriman? Kalimat apa lagi, kata-kata apa lagi nih? Kurang apa lagi setelah Allah menyampaikan ini? Kurang apa lagi? Kata-kata apa lagi?
Setelah Allah menjelaskan itu semuanya. Masya Allah. Jadi tanpa dijelaskan, hadir di majelis ilmu, hadir di kajian, di ceramah, manusia duduk di di teras rumahnya melihat langit bumi, melihat angin yang bertiup, melihat air hujan yang turun. Dia merenung di situ. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang bisa, yang berkuasa menurunkan air dari langit? Siapa yang menaburkan bintang-bintang di angkasa? Itu saja manusia dapat petunjuk. Baca nggak? Pernah Bapak Ibu Ayah Bunda dengarkan orang yang dapatkan hidayah ke dalam Islam setelah dia merenungi penciptaan alam semesta. Dia melihat seekor burung saja, dia dapat hidayah. Dia melihat bintang, dia dapat hidayah. Ya karena memang alam semesta ini adalah wasilah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bersyukur apabila kita masih melihat sekitar kita alam ini menjadi petunjuk bagi kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena memang itu adalah wasilah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita mendapatkan petunjuk yang sifatnya umum, ya, tapi juga kita mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah yang terkhusus adalah petunjuk hidayah kepada kebenaran, termasuk hidayah kepada uh, ila dari salam tadi kepada surga. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beberapa bagian-bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita lebih detail fahami bahwa ternyata petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya semata-mata petunjuk yang biasa kita fahami selama ini hanya bersifat orang yang baru memeluk Islam untuk dapat hidayah. Bukan hanya itu. Tapi bagi kita yang kemudian uh, melihat sesuatu, melihat ciptaan Allah di alam semesta, lalu kemudian dari situ kita menggetarkan hati kita untuk mengingat Allah. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah ciptaan Allah. Maka di situ adalah petunjuk Allah. Bukan hanya petunjuk yang sifatnya umum, tapi benar-benar petunjuk berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, al-hadi dari kata hada yahdi, hudan atau al-huda yang berarti memberi petunjuk. Dan al-hadi adalah dia Allah zat yang maha memberi petunjuk. Yang menunjukkan hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan jalan kebajikan dan amalan yang bisa mendekatkan kepadanya. Al-hadi bisa memberi petunjuk dengan sangat lemah lembut, halus. Ya. Bisikan nurani itu kan halus. Dan itu kata biasa menjadi petunjuk. Yang seolah-olah tidak dirasakan oleh orang yang mendapatkan petunjuk tersebut. Halus sekali petunjuk Allah. Dan insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda sering mendapatkan itu. Cuman kadang-kadang kan halus, karena saking halusnya kita nggak sadar gitu kan. Betul nggak? Kita pergi gitu kan, kemudian eh, tiba-tiba ada yang nyenggol gitu ya kendaraan kita yang menyebabkan kita berhenti. Ya, kita periksa kendaraan kita. Ya, kita nggak tahu. Ternyata itu adalah isyarat, itu adalah petunjuk agar kita berhenti tidak melanjutkan perjalanan dulu. Karena bisa jadi ada sesuatu yang terjadi apabila kita melanjutkan perjalanan pada saat itu. Ternyata benar. Kalau kita tidak berhenti saat itu dulu, ternyata ada sesuatu yang terjadi di depan sana. Halus sekali, gitu kan?
petunjuk Allah. Ya. Hanya dengan melihat ciptaan Allah, kita merenungi, mentadaburi, di situ kemudian kita menetes air mata dan tercerahkan dengan itu semua. Cuma kan petunjuk itu harus ada dijemput, ya. Jangan sampai kemudian kita lalai, lalu kemudian ya kita tidak sempat untuk mendapatkan petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk hidayah. Baik, ini tadi dalam Al-Quran kita temukan nama Allah Al-Hadi, ya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ini kata lahadi. La itu bukan tidak, la itu menunjukkan sungguh, ya. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhan. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah lahadil ladina amanu, adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Al-Hajj. Kemudian yang keduanya, ini di Al-Quran, kata tahadi juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Ya, kita temukan kata hadi. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tapi untuk menghadapi mereka, cukuplah Tuhan menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Nah, sekarang kita bagi ada macam-macam hidayah, petunjuk. Yang pertama ada yang sifatnya umum. Ya. Dalam Al-Quran tadi kita sudah sebutkan, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ini sifatnya umum. Ya. Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah menganugerahkan kepada segala sesuatu bentuk penciptaannya yang layak, kemudian memberinya petunjuk. Petunjuk yang dimaksud sini adalah sifatnya umum. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, ya kan? Allah menciptakan bukan hanya manusia, Allah menciptakan hewan-hewan. Allah yang berikan petunjuk sehingga mereka tahu, ya, hewan-hewan itu tahu di mana makanannya, di mana tempat minumnya. Ya, ini sifatnya umum. Tadi kita sudah sampaikan contoh-contohnya, bagaimana seekor semut dia tahu kemana arah pulangnya, burung kemana arah pulangnya, ya. Dia tahu di mana tempat minumnya dan sebagainya. Yang kedua, ada yang sifatnya khusus, tapi kita bagi. Ada yang disebut dengan hidayah kebenaran. Apa itu hidayah kebenaran? Dalam Al-Quran, wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk itu. Petunjuk apa yang disebut di sini adalah kebenaran. Mereka sudah diberi petunjuk untuk membedakan ini yang benar, ini yang salah, lewat nabi yang diutus kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka lebih memilih jalan yang buta, jalan yang sesat. Padahal sudah sampai kebenaran itu kepada mereka. Ya. Ada lagi hidayah taufik. Sering kita dengar ya kalimat ini, at-taufik. Wabillahi hidayah wa taufik, atau taufik wal hidayah. Apa itu hidayah taufik? Ya, hidayah yang lebih khusus lagi, ya, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ya. Kalau hidayah kebenaran ini juga masih hidayah kebenaran yang sifatnya umum, kebenaran pilihan, ya. Tapi di sini taufik lebih dalam lagi adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah akan ditambahi petunjuknya itu dan dianugerahkan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lebih spesifik lagi hidayah taufik.
Ya. Dan yang keempat adalah hidayah akhirat. Tadi kita sebutkan ayatnya, yaitu petunjuk Allah yang kita dapatkan bukan hanya di dunia, tapi yang menyelamatkan kita hingga akhirat kelak. Ya. Petunjuk yang menyelamatkan kita hidup di akhirat kelak. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya. Ini biasanya kita gunakan di kalimat pembuka. Ya, tadi yang saya bacakan ini juga. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukin kami. Ini adalah kalimat syukur, kalimat doa, syukur orang-orang yang beriman ketika dia masuk surga. Dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dibaca Pak nanti kalau masuk surga baca ini ya. Sampai lupa nanti. Ya. Lalu tadi kita bacakan doanya ini Allah yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah menyuruh manusia ke Darussalam, ke surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus yaitu Islam yang membawa kita kedamaian, kebahagiaan bukan hanya dunia tapi kebahagiaan hingga akhirat yaitu ketika manusia masuk ke dalam surganya. Masya Allah. Apa yang kita dapatkan di dalam kajian kita pada hari ini, meyakini bahwa Allah itu senantiasa mendorong hambanya ke arah jalan yang lurus. Allah menginginkan kita kepada jalan yang lurus, Bapak Ibu. Sehingga kita diberikan hati untuk membedakan yang baik dan benar. Kita diberikan nurani untuk membedakan. Berikan hati, Bapak Ibu. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Qad aflaha man zakka. Maka beruntung bagi yang mensucikan hatinya. Karena hati akan membimbingnya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi bagi mereka yang mengotori hatinya. Karena kita bersihkan hati kita dengan zikir, mohon petunjuk Allah. Karena hati ini kan terbolak-balik. Ya. Masumiyal qalb illa li taqallubihi. Tidak disebutkan hati kecuali karena dia taqallub. Taqallub itu bolak-balik. Ya. Ya. Paginya tempe, sorenya tahu. Ya. Terbolak-balik hati itu. Karena itu kita mohon kepada Allah doa yang bagus sekali yang dibaca oleh Aisyah. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ke dalam agamamu, ke dalam hidayahmu. Yang kedua, Allah menebarkan kunci-kunci hidayah di banyak tempat. Dalam setiap peristiwa, terkandung limpahan hidayah yang bisa membuat seseorang terbangkit energi dirinya. Ya, tadi kita contohkan ketika di alam semesta ini kita bisa tadabbur, itu tersebar banyak sekali hidayah Allah. Kunci-kunci kita mengingat Allah. Apakah itu dengan uluhiyah, rububiyah, ataupun asma dan sifat. Di situ kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan keesaannya, kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, sehingga kita tercerahkan untuk mendapatkan energi kebaikan, energi positif untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan untuk tidak menganggap diri kita hebat karena telah mampu menyadarkan orang lain. Misalkan ada seseorang yang mampu melakukan sesuatu lalu mengatakan, oh itu karena saya. Tidak. Ya. Ada seseorang yang tadinya tidak sholat, kemudian kita eh, apa? Kita sadarkan dia, kemudian dia sholat. Itu semata-mata bukan karena kita. Ya. Hanya Allah sayang kepada kita, lalu dengan lisan kita yang sering berbuat dosa ini, didengar olehnya dia, lalu kemudian dengan perantara lisan kita, orang itu mendapatkan petunjuk. Tapi yang memberi petunjuk sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kita, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dicintainya.
kepada pamannya menjelang kematiannya, kan nggak bisa. Ya. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ayat Allah ini ketika paman Nabi SAW, siapa? Abu Thalib itu eh, meninggal dunia, gitu ya. Nabi ingin sekali agar pamannya ini mendapatkan hidayah Islam, tapi hingga akhir hayatnya dia tidak bisa dapat hidayah. Lalu turun ayat innaka lan tahdi, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi bukan karena kita, ya. Hanya karena Allah sayang pada kita, sehingga lewat lisan kita inilah kemudian orang tadi tersadarkan. Hanya perantara kita, tapi Allah semata-mata yang berikan petunjuk itu. Ya. Hak prerogatif Allah hidayah itu. Ya. Bisa jadi kita hanya berdoa karena doa seorang istri untuk suaminya, doa seorang suami untuk istrinya, sehingga sang istri dapat hidayah yang tadinya belum pakai hijab karena doa sang suami, bukan karena oh untung karena nikah sama saya misalnya suaminya, lalu istrinya dapat petunjuk pakai jilbab, bukan karena suaminya, tapi karena perantara suaminya, doa suaminya, support dari suaminya, istrinya dapat hidayah berhijab misalnya atau sholat misalnya. Yang memberikan hidayah siapa? Allah. Bukan lantaran kemudian habis di coaching oleh seorang coach misalnya, kemudian orang tersebut sadar, menitikkan air mata, ingat Allah. Bukan karena seorang coachnya kemudian orang tercerahkan. Tidak, hanya perantara. Yang memberikan hidayah siapa? Allah Subhanahu. Kita hanya sebagai perantara. Karena itu kita mohon pada Allah petunjuk. Ya Allah, izinkan dari lisan hamba yang penuh dosa ini, mudah-mudahan hambamu yang kau pilih datang pada hamba ini, mudah-mudahan dia dapatkan petunjukmu ya Allah. Bimbing dia ya Allah. Itu kita doa tersambung terus. Karena hanya Allah yang berikan hidayah. Yang kedua, berusaha untuk terus tersambung dengan Allah lewat sholat dan lewat ibadah-ibadah yang lain termasuk zikir dan sebagainya. Menjadi penunjuk jalan kebaikan bagi orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi penunjuk jalan kebaikan. Ya. Dan bahagia ketika kita menjadi wasilah menunjukkan kebaikan pada orang lain. Ya. Karena apa namanya, kita memberikan lewat perantaran kita kemudian orang tersebut tercerahkan, itu pahalanya besar. Ya, contoh misalnya lewat jasa atau lewat perantara ibu bapak, ini contoh ya, lewat perantaraan ibu atau bapak, kemudian seseorang tadi yang punya masalah dalam hidupnya, kemudian ibu tawarkan, coba deh ikut training ISQ. Kemudian orang tersebut datang training, ikut, di dalam training dia tercerahkan, dia dapatkan insight yang luar biasa, dia sadar, kemudian dia dapat hidayah di situ, ya maka yang mengajaknya tadi itu juga mendapatkan bagian pahala. Ya, dapat pahala juga. Ya, itu. Dan tidak berkurang pahalanya, dia dapat pahala banyak. Itu. Jadi jadilah kita perantara petunjuk bagi orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis itu, saya lupa redaksinya, mengatakan bahwa seseorang yang mendapatkan petunjuk Allah lewat perantaraanmu, itu jauh lebih baik daripada apa yang diperoleh oleh sinar matahari, mulai daripada terbit sampai terbenamnya. Masya Allah, itu kebaikannya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa termotivasi untuk memberi jalan menjadi jalan petunjuk bagi saudara-saudara kita, kerabat kita, saudara kita. Dan kita sudah terus memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk dan kebenaran. Dalam hadis ya, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, kami meminta kepadamu
Al-huda petunjuk, wassadat dan kebenaran. Ya Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan, kita lanjutkan dengan berdoa. Apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Ustaz. Kita berdoa, Jelas. mudah-mudahan dengan kajian-kajian tiap hari kita dapatkan terus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa alika mustata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka min ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya hadi, Allahumma ya hadi, Allahumma ya hadi. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami ya Allah, condongkan hati kami ini, condongkan hati kami kepada kebenaran-Mu ya Allah, kepada petunjuk-Mu, kepada ketakwaan ya Allah. Ya Rabb, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Setelah Engkau beri petunjuk kepada kami ya Allah, karuniakanlah kami rahmat-Mu ya Allah, rahmat dari sisi-Mu ya Allah. Engkau yang Maha Pemberi petunjuk ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa qina bifadlika amman siwak. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.